يا حبيب القلب يا خير البرايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayyadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabih al-andumil zahirah. Amma ba'du, jamaah ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa pula kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan sahabatnya yang mengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan satu keutamaan yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita lihat dan kita temukan, dan bahkan mudah apabila kita mau melakukannya, yaitu ialah dengan senantiasa melakukan siwak ataupun membersihkan gigi kita atau bersikat gigi di ketika kita akan melaksanakan ibadah-ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabda beliau, rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwak, yang artinya bermula 2 rakaat orang yang salat dengan bersikat gigi atau bersiwak itu terlebih baik daripada 70 rakaat dengan ketiadaan siwak atau bersikat gigi. Jadi pekerjaan ini sebenarnya mudah, tetapi kadang-kadang kita melupakannya. Dan bahkan disebutkan daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, jikalau yang namanya bersikat gigi ini tidak memberatkan umatku, niscaya aku wajibkan bagi mereka untuk bersikat gigi atau bersiwak. Tetapi kita bisa mencari bagaimana agar kita senantiasa bisa bersiwak. Ada yang menggunakan kayu siwak, simple, bisa dimasukkan ke dalam kantong, kemudian ketika kita mau sholat langsung kita gosokkan. Ini kan lebih simple, artinya mudah. Tetapi kadang-kadang ketika kita tidak mengerti tentang keutamaan, maka kita tinggalkan. Maka ditambahkan lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 6 hal atau perkara yang di sini dilakukan dan disunahkan bagi segala rasul-rasul. Jadi para rasul-rasul itu ia akan disunahkan, atau jalan para nabi-nabi yang dulu atau rasul-rasul terdahulu ada 6 hal. Yang pertama ialah sifat pemalu. Nah ini artinya dia senantiasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu berbuat dosa, dan bahkan ia malu untuk tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, dan malu ia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah sifat tidak pemarah. Artinya ia bisa menahan marahnya untuk tidak
dalam hal ketika dia marah, ia tidak mengakibatkan satu perbuatan tercela. Dia juga bisa marah, tapi ketika dia marah, ia menyesuaikan keadaannya. Nah, ini namanya bisa menahan marah atau bersifat hilm. Yang ketiga ialah hijamah, ialah berbekam. Nah, ini berbekam ini disunahkan sebenarnya, apalagi ada tukang bekamnya yang bisa bekam. Seumur hidup kalau bisa sekali berbekam. Jangan takut. Ini adalah sunnahnya para nabi, mempunyai keutamaan. Karena kalau kita berbekam, itu diantaranya ialah mengeluarkan darah-darah kotor. Mudah-mudahan dengan berbekam ini darah kita menjadi baik, dan usahakan setelah berbekam jangan lagi kita kotori darah kita. Apa maksudnya? Hindari memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun memakan sesuatu dari jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ialah bersiwak. Bersiwak itu tadi bersikat gigi. Jadi para anbiya, para rasul dulu sudah mereka laksanakan yang namanya siwak. Dan kelima ialah berminyak wangi. Nah, ini kita jangan sampai tidak berminyak wangi. Paling tidak badan kita harum. Kalau mau ibadah paling tidak harum. Arti harum artinya tidak menimbulkan aroma yang tidak nyaman. Dan yang terakhir ialah banyak istri. Para nabi itu disunahkan banyak istri. Kalau kita juga boleh banyak istri, selama kita berpegang pada Al-Quran, bisa berbuat adil terhadap istri-istri yang kita nikahi lebih daripada satu. Tetapi kita syukuri dulu yang satu. Insya Allah jika memang dapat jodohnya, bisa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan memaksa akan keadaan kita. Inilah yang disebutkan di dalam keutamaan kita bersiwak. Dan walhasil siwak ini adalah satu keutamaan yang apabila kita lakukan, maka nilai ibadah kita akan bertambah-tambah. Bayangkan tadi 1-2 rakaat yang mereka bersiwak, kemudian ada orang yang tidak bersiwak, itu lebih baik daripada 70 rakaat yang tanpa siwak. Jadi mudah-mudahan adanya sunnah bersiwak ini kita bisa praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita amalkan, kita tularkan. Artinya kita beri pandangan kepada teman-teman kita agar senantiasa melaksanakan bersiwak atau bersikat gigi apabila hendak melakukan ibadah. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibal Qalbi, Ya khairal bara.